Di suatu malam, tepat di sebuah warung kopi, ada seorang sebut saja si botak yang melakukan pertemuan dengan sosok penting bernama Tuan Hoffman yang merupakan CEO dari sebuah perusahaan farmasi. Si botak rupanya adalah mantan pegawai di perusahaan tersebut yang memiliki dokumen penting berisi seluruh data perusahaan, termasuk pelanggaran-pelanggaran, penggelapan yang bisa berpotensi menggulingkan perusahaan itu sendiri selama 1 bulan dirinya dipecat dari perusahaan. Si botak terus mendapat teror dan intimidasi dari para bawahan atau orang suruhan Tuan Hoffman. Sehingga dibuatkanlah kesepakatan damai di antara keduanya dengan syarat si botak harus mengembalikan dokumen itu kepada Tuan Hoffman setelah si botak dan Tuan Hoffman pergi. Ada sesosok pria bernama sebut saja Abdul yang mengikuti si botak dari belakang untuk memastikan botak pulang selamat. Faktanya, Abdul adalah pihak penengah yang sudah mengatur pertemuan barusan. Abdul merupakan pria berprofesi langka, yaitu sebagai perantara. Perantara antar dua pihak yang ingin buat kesepakatan. Dan sebagai jaminan atas keselamatan keduanya, Abdul akan menyimpan semua informasi ataupun dokumen penting tersebut. Andai kata ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan, Abdul sendirilah turun tangan karena sudah pasti akan ada yang dirugikan salah satunya. Abdul punya tempat atau semacam markas rahasia untuk menyimpan seluruh dokumen penting itu. Abdul melakukan pekerjaan ini tentu saja karena uang. Si botak dan Tuan Hoffman dua-duanya bisa dibilang adalah kliennya yang harus membayar sejumlah uang, dan yang lebih menarik adalah Abdul sama sekali tidak pernah atau belum pernah bertemu langsung dengan kliennya. Ia benar-benar melakukan pekerjaannya dari balik layar dengan alat komunikasi dan berbagai lainnya seperti menggunakan layanan jasa relay. Layanan relay sendiri sebenarnya adalah layanan jasa yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang disabilitas. Orang-orang yang padam akan panca indera salah satunya keterbatasan dalam mendengar dan berbicara. Seorang tunarungu mungkin hanya perlu mengetik apa yang ingin ia sampaikan kepada lawan bicara dan operator relay akan membacakannya secara langsung. Profesi seperti ini ditekuni bertumpu pada konsentrasi, kecerdasan, pandai kejelian dan ketelitian. Abdul dituntut untuk hidup sendiri dan tidak mudah percaya pada orang lain demi menjaga kerahasiaan identitasnya. Karena itu satu-satunya tempat yang biasa Abdul kunjungi adalah kelompok curhat berisi orang random yang punya masalah berat tanpa bisa berbuat selain curhat seperti kegirangan, pecandu, tukang judi, tukang nipu, koruptor kalau ada, dan lain sebagainya. Kebetulan hari itu ada anggota baru bernama sebut saja Ani. Ani seorang wanita, kapten polisi yang sudah 9 bulan berhenti minum alkohol dan ingin tetap menjaga kebiasaannya stay halal brother dengan cara ikut bergabung dalam perkumpulan curahan hati ini. Beralih pada seorang wanita bernama Ayas yang mendatangi sebuah kuasa hukum untuk menyewa seorang pengacara agar bisa membersihkan kasusnya. Sama seperti si botak tadi, Ayas adalah mantan pegawai di sebuah perusahaan industri yang berfokus pada bidang investasi pangan atau MBG. Ayas memiliki sebuah dokumen berisi data dan catatan buruk perusahaan yang jika salah sampai terpublikasikan ke media, maka itulah akhir bagi perusahaan tersebut. Sejak Ayas ketahuan punya rahasia, pihak perusahaan mengutus beberapa bawahan yang terus melakukan intimidasi terus-menerus agar Ayas berserah diri. Kedatangan Ayas tidak lain meminta segenap kekuatan bapak pengacara, agar supaya caranya hidupnya bisa aman-aman saja. Sebenarnya Ayas sudah ditawari uang agar tutup mulut, tapi ia sempat menolaknya. Namun, setelah mendapat teror dan intimidasi, Ayas pun berubah pikiran dan ingin berdamai dengan perusahaan. Hal seperti itu biasanya dibutuh seseorang penengah. Karena kasus semacam ini di luar jangkauan kuasa hukum, si pengacara pun menolak. Namun, karena iba hati masalah tak kunjung berhenti, si pengacara memberikan sebuah nomor telepon yang mana khusus spesialis menangani masalah ini. Ayas cukup sebutkan nama dan nomor identitasnya, maka orang tersebut akan menelpon balik. Seperti yang sudah bisa Anda tebak, orang yang si pengacara maksud adalah sosok si Abdul. Masih di hari yang sama, Abdul mendapat pesan dari Ayas yang menyebutkan nama serta nomor identitas pribadinya.
Disinilah kita akan melihat proses bagaimana si Abdul melakukan profesinya, bermodalkan nama lengkap dan nomor identitas pribadi yang klien berikan. Abdul menyelidiki asal-usul Ayas. Di malam itu juga, Abdul langsung menghubungi Ayas melalui layanan jasa relay. Karena ini adalah sesuatu yang baru bagi Ayas. Operator pun menjelaskan bahwa seluruh percakapan ini bersifat privat, tidak ada rekaman, tidak ada catatan digital. Komunikasi berlangsung satu arah dengan si operator yang menjadi jembatan. Ketikan yang dikirim oleh Abdul setelah menjelaskan kasus dan keinginannya. Ayas pun disuruh si Abdul untuk membeli HP baru. Karena kemungkinan besar ponselnya saat ini sedang disadap oleh pihak perusahaan. Ya benar, saja pihak perusahaan. Yang dipimpin oleh sebut saja Oman, mendatangi kantor relay karena sadapan lokasi tiba di kantor ini. Sayangnya petugas kantor layanan relay menjelaskan bahwa percuma kalian datang ke sini. Kami tidak punya catatan panggilan ataupun data yang bisa diperiksa. Sekalipun Oman dan timnya menggeledah tempat ini. Tidak ada apapun yang bisa mereka geledah. Kesokannya, masih melalui layanan operator relay lagi. Abdul memberitahu Ayas bahwa ia setuju untuk menerimanya sebagai klien. Ayas diharuskan membayar uang tarif jasa sebesar $50 dan mengikuti semua instruksi yang diberikan. Langkah pertama, Abdul menyiapkan kertas berisi panduan atau instruksi untuk dikirim pada Ayas. Abdul sangat hati-hati dalam berbagai hal, termasuk tidak meninggalkan sidik jari sigap situasi dan selalu hati-hati karena dirinya harus privasi. Abdul mengirimkan kertas instruksi tersebut melalui paket yang dikirim langsung ke kamar apartemen tempat tinggal Ayas. Dalam perintah tersebut, Ayas diharuskan memasukkan uang $50.000 ke dalam amplop coklat yang sudah disiapkan berikut dengan dokumen asli milik perusahaan. Tak lama, Ayas mendapat panggilan dari si Abdul yang tentu saja masih melalui layanan operator relay. Abdul menyuruh Ayas untuk melakukan penerbangan keluar kota dengan membawa serta amplop berisi uang dan dokumennya. Entah apa tujuan Abdul menyuruh Ayas melakukannya. Namun di dalam pesawat kita akan melihat seorang pria religius yang ternyata itu adalah si Abdul yang sedang melakukan penyamaran ketika sudah mendarat di bandara luar kota. Abdul yang masih dalam penyamaran pun langsung pergi ke petugas barang hilang untuk memberikan sebuah tas kosong atas Ayas. Yang mana tujuan daripada ia melakukan ini adalah untuk mengecoh sekaligus memastikan apakah ada orang lain yang sedang mengikuti Ayas setelah berganti kostum penyamaran. Abdul dengan cepat menghubungi Ayas untuk jangan hiraukan panggilan petugas barang hilang. Diam saja di tempat duduknya dan tunggu perintah Abdul selanjutnya. Kita bisa lihat dan benar saja. Ketika petugas bandara memanggil nama Abdul melalui speaker pengumuman, muncullah Oman dan timnya yang ternyata terus mengawasi Ayas selama dalam penerbangan. Ketika Oman mendatangi petugas barang hilang, disitulah Abdul langsung bisa mengetahui wajah dari para peneror yang selalu meneror Ayas tentunya. Sehingga ia bisa mengambil foto wajah mereka semua. Setelah berhasil mendapatkan wajah Oman sekawan, Abdul kembali menghubungi Ayas untuk pergi ke kantor pos yang ada di bandara. Kirim uang dan dokumennya usai itu. Entah polos atau apa, Ayas berhenti. Dan malah membuang kertas resi berisi nomor pelacakan ke sebuah tempat sampah, sehingga anak buah Oman bisa langsung mengambilnya. Untungnya, Abdul masih ada di sana. Sehingga ia bisa mengambil langkah antisipasi untuk mencegah Oman sekawan mendapatkan dokumen tersebut. Entah apa rencana antisipasi yang Abdul lakukan, namun beberapa hari berlalu tepat saat paketnya sudah tiba. Oman mengirim salah satu anak buahnya untuk mengambil paket itu di kantor pos. Tapi setelah petugas memeriksanya, paket yang dimaksud ternyata tidak ada karena si penerima sudah mengganti alamatnya dengan alamat tujuan yang baru. Ya, Abdul sebagai penerima paket rupanya sudah mengganti alamat tujuannya. Sehingga ia bisa dengan santai mengambil paket tersebut tanpa harus khawatir diawasi oleh Oman dan anak buahnya setelah menerima paket yang berisi uang pembayaran sebesar $50.000 dan dokumen penting asli milik perusahaan pangan. Kini Abdul harus membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan lewat Oman dan anak buahnya karena belum sempurna tugasnya. Jika pihak kedua tidak ada, maka dari itu,
Abdul pun meletakkan sebuah ponsel di atas mobil van Oman Sekawan dan tetap berkomunikasi melalui layanan operator relay. Abdul memberitahu bahwa saat ini dirinya sudah memegang dokumen asli milik perusahaan pangan, yang jika Oman tidak mau bekerja sama, maka pasti Abdul akan mempublikasikan dokumen rahasia pasti Oman sudah tahu. Endingnya, Abdul menjelaskan perannya sebagai perantara yang hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak antara Ayas dan perusahaan MBG. Abdul akan mengatur pertemuan antara Ayas dan pemilik perusahaan. Dalam pertemuan nanti, Ayas akan mengembalikan salinan dokumennya langsung kepada sang pemilik. Persis seperti adegan awal tadi di mana si botak mengembalikan dokumen kepada Tuan Hoffman, sang pemilik perusahaan farmasi. Karena Abdul memegang dokumen asli, maka salah satu pihak tidak akan ada yang berani tidak hati-hati. Jikalaupun ada yang semena-mena, maka jangan salahkan Abdul menghabisinya. Sama seperti Ayas, Oman dan majikannya wajib melakukan pembayaran sebagai uang tarif dari jasa Abdul sebagai sama-sama pelanggan sedikit dengan Ayas. Oman dan sang bos diharuskan melakukan pembayaran sebesar $500,000 yang mana nominal tersebut disesuaikan dengan kemampuan pihak masing-masing dan satu lagi, Abdul meminta Oman untuk berhenti mengikuti Ayas. Termasuk menyadap teleponnya itu semua Abdul lakukan demi kenyamanan kedua belah pihak. Selesai dengan itu, Abdul langsung pergi ke markas rahasianya untuk memfotokopi dokumen tersebut. John akan mengirimnya langsung kepada sang pemilik perusahaan alias bosnya Oman untuk membuktikan bahwa ia benar-benar memegang dokumen asli milik perusahaan. Besok paginya, Oman dan sekawan menyiapkan sebuah koper berisi uang $500,000 lengkap dengan alat pelacak yang baterainya mampu bertahan sampai 5 hari. Abdul meminta uang itu dikirim lewat jalur ekspedisi sesuai alamat yang diberikan setelah paket berisi uangnya sudah dikirim. Oman langsung SS bahwa paket cuan meluncur. Abdul langsung mengeceknya di internet. Benar, paketnya sudah dikirim. Abdul buru-buru pergi ke kantor ekspedisi terdekat. Dengan menyamar sebagai CEO sehingga ia meminta petugas untuk mengganti alamat tujuan dengan yang baru, untuk mengelabui Steve Oman Sekawan. Setelah semua persiapan sudah selesai, kini tinggal menunggu waktu pertemuan yang akan dilakukan beberapa hari lagi. Tak lama, Ayas kembali menghubungi Abdul untuk menanyakan apakah sudah amankah apabila diriku ingin sekedar shopping keluar, sekedar ngopi dan jalan-jalan. Karena sejak Oman dan sekawan tak lagi melakukan intimidasi, Ayas sudah jarang sekali keluar rumah karena takut diapa-apain oleh mereka. Abdul pun mengizinkannya sampai. Di situ ketika Abdul menyadari satu hal bahwa Ayas adalah sosok yang kesepian sama seperti dirinya. Perlahan tapi pasti, Abdul mulai melanggar aturan pekerjaannya sendiri dengan menaruh rasa pada kliennya. Hal itu dibuktikan ketika Abdul menelpon Ayas langsung dari ponsel pribadinya hanya untuk menanyakan bagaimana kabarnya. Abdul mulai tenggelam dalam obrolan pribadi di luar dari topik pekerjaan. Untungnya Abdul sudah tahu bahwa akan ada penyadapan dengan jikalau panggilan lebih dari 10 menit, sehingga ketika Oman hendak menyadap dan melacak nomor teleponnya, Abdul buru-buru mematikan ponselnya tepat waktu. 3 hari menjelang pertemuan, Abdul mendapat panggilan dari Oman, yang memberitahu kalau bosnya sudah menerima salinan dokumen yang dikirim John tempo hari. Masalahnya, dokumen tersebut seharusnya ada 327 halaman, sedangkan dokumen yang Abdul kirim hanya ada 311 halaman, kurang 16 halaman lagi. Kemana coba? Abdul dengan cepat memeriksa dokumen asli di markas rahasianya, dan benar saja itu hanya ada 311 halaman. Abdul pun langsung menelpon Ayas untuk menanyakan hal ini, dan entah polos tak tahu dosa atau memang sengaja Ayas mengakui bahwasanya memang Ayas hanya mengirim 311 halaman, karena mengira jika sisanya tidak penting dan tidak akan jadi masalah. Karena waktu pertemuan sudah mepet, tidak ada waktu untuk mengirim sisanya melalui pos. Abdul harus turun tangan menyamar menjadi damkar. Mengsurvei lokasi bila mana terjadi kebakaran. Ayas diminta untuk pergi ke kios dan letakkan sisa dokumen di antara tumpukan koran. Apa yang Abdul lakukan saat ini sudah di luar dari kewajiban pekerjaannya,
yang hanya sebagai perantara. Ia sampai nekat melakukan ini demi sang ayah karena sekali lagi Abdul sudah menaruh rasa yang tidak seharusnya kepada wanita. Dan perlu digarisbawahi. Ingat, cinta terkadang membuat seseorang menjadi buta dan lupa diri, sampai-sampai si Abdul mengambil resiko yang tidak perlu. Dan entah bagaimana Oman bisa tahu akan rencana ini, Oman sekawan terlihat standby di lokasi, mengawasi Ayas yang sedang meletakkan sisa dokumennya. Tak lama setelah Ayas pergi, Abdul yang belum menyadari keberadaan Oman CS pun langsung mengambilnya begitu saja. Namun, saat korannya dibuka ternyata bukan dokumen yang dimaksud, sehingga ia dengan cepat menghubungi Ayas untuk menanyakannya. Ayas lagi-lagi melakukan kesalahan dengan meletakkan sisa dokumennya di tumpukan koran sebelah kiri. Yang seharusnya di sebelah kanan sehingga, mau tidak mau, Abdul harus memutar otak untuk kembali ke kios tersebut. Sadar jika Oman ada di sana, Abdul pun membayar seorang pengangguran untuk melakukannya dan John pun berhasil mendapatkan sisa dokumen itu. Di samping itu Oman CS juga berhasil mendapatkan sedikit wajah seorang Abdul yang terekam kamera pengintai, dan ini semua dipastikan karena Ayas wanita berkelas. Untungnya wajah yang terkamera tidak lengkap dan kurang jelas, akan cukup sulit bagi Oman mengungkap identitas aslinya. Karena Ayas sudah terlalu banyak melakukan salah yang nyaris membuat ahli privasi hilang. Abdul pun sedikit naik darah dan berencana untuk menghentikan kontrak kerjasamanya. Butuh orang lain untuk menenangkan orang yang sepi hati. Abdul pun mendatangi kelompok curhatnya dan mulai menceritakan tentang keresahannya, tanpa menyebutkan secara detail siapa dan apa masalahnya. Intinya, Abdul bercerita tentang Ayas, sosok yang ia sukai tapi juga yang paling membingungkan. Abdul amat sangat peduli pada Ayas dan ingin membantunya lepas dari masalah. Tapi di saat yang sama Abdul juga sudah tergolong melanggar beberapa kode etik pekerjaannya akibat urusan asmara. Itu membuat Abdul dilema antara menjaga atau sudahi saja, karena sepengetahuannya wanita selalu jadi sumber masalah utama yang membuat seorang lelaki menangis dan patah hati. Karena ini adalah kali pertama Abdul berbicara di kelompok, dan menyentuh hati salah satu anggota yaitu Ani pun sangat bangga dan mengapresiasi hal tersebut. Meski Ani punya jabatan tinggi. Setelah mendapatkan sedikit ketenangan usai curhatan, Abdul akhirnya memutuskan untuk melanjutkan membantu Ayas. 1 hari menjelang hari pertemuan, Abdul memberitahu Ayas dan Oman terkait lokasi dan waktu pertemuan, yaitu di sebuah warung kopi yang terletak di tempat umum. Tibalah hari pertemuan, 3 jam Abdul menunggu tak kunjung melihat kemunculan Ayas ataupun Oman yang seharusnya sudah datang tepat waktu. Akibatnya, Abdul menanyakan perihal tersebut kepada Ayas, dan membingungkan bukan main. Ayas mengaku telah melakukan pertemuan di tempat lain. Hal itu Ayas lakukan dengan alasan mereka sudah tahu Abdul siapa. Mereka memberitahu aku bahwa Abdul adalah James Keaton. Dan siapa lagi itu James Keaton? Sadar jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh Oman, Abdul pun buru-buru pergi ke lokasi untuk mencegah Ayas menemui Oman dan komplotan. Bertempat di dalam gedung teater, Abdul berhasil menemukan Ayas dan Oman JS yang masih belum ketemuan. Disinilah kita akan melihat betapa cinta itu bisa merubah seseorang menjadi garang, sangat nekat tanpa melihat dan berbuat hal yang di luar akal sehat. Ketika Abdul membunyikan alarm kebakaran, yang membuat kericuhan demi hanya untuk menyelamatkan Ayas pergi dari tempat tersebut. Setelah aman dan berada di mobil taksi, Sarah cukup terkejut melihat seorang Abdul yang sejauh ini masih mau membantunya. Ayas penasaran kenapa Abdul mau membantunya sampai-sampai menyiapkan karpe baru untuk Ayas bisa pergi ke luar kota, di mana Abdul menjawab bahwa pada awalnya ia punya rasa lebih kepada Ayas. Tapi setelah dipikirkan-pikir lagi rasa itu seharusnya tidak boleh ada dan apa yang Abdul lakukan sekarang adalah real, semata-mata karena mencintainya. Ayas sempat mengajak Abdul untuk pergi bersamanya, namun dengan semua yang sudah terjadi, Abdul menyadari satu hal, bahwa Ayas hanya akan menjadi beban yang harus terus membuatnya kerepotan. Setelah memastikan Ayas pergi menggunakan kereta api, Abdul pun pergi ke restoran untuk menghubungi Oman.
memberitahunya kalau ayah sudah aman dan pergi keluar kota dengan identitas barunya. Otomatis pekerjaannya sudah selesai dan terima kasih untuk uang $500,000. Baru saja makan, Abdul tiba-tiba mendapat telepon dari Ayas yang mengaku sedang disandra oleh Oman dan anak buahnya, yang ternyata Ayas membandel dengan menggunakan ponsel lain yang mudah untuk dilacak, sehingga ponsel pun diambil alih oleh Oman yang mengancam akan menyakiti Ayas apabila Abdul tidak segera mengembalikan dokumen aslinya. Oman juga memaksa Abdul untuk menunjukkan di mana markas rahasia tempatnya. Tempat dokumen yang disimpan untuk memastikan keaslian. Bingung? Benar-benar bingung? Itulah yang Abdul rasakan sekarang. Abdul pun akhirnya meminta bantuan Ani, seorang kapten polisi yang ada di kelompok tempo hari. Namun karena ini masih gelap, beliau tidak menjawab panggilan maupun pesan teks yang Abdul kirimkan. Akhirnya, Abdul pun setuju untuk menemui Oman dan komplotan, yang ketika mereka sudah bertemu, tiba-tiba Oman menangkapnya berlokasi di dalam mobil van. Oman mengancam akan menembak Ayas apabila Abdul tidak segera memberitahu lokasi markas rahasianya, sehingga tak punya pilihan lain. Abdul pun memberikan apa yang dia mau. Dan ya, berkat supir yang mendadak belok, Abdul pun mendapat kesempatan untuk melakukan perlawanan, yang ketika sedikit lagi ia bisa menang, tiba-tiba. Ya, ayah si wanita bangst itu tiba-tiba menyetrum Abdul dari belakang, karena ternyata Ayas adalah bagian dari Oman komplotan. Plot twist yang sangat plenger jidat, alur mundur ketika masalah ini masih berkaitan dengan dokumen perusahaan farmasi yang ada di adegan awal tadi. Ayas, Oman dan komplotan adalah orang suruhan Tuan Hoffman yang sengaja disewa untuk mengungkap Abdul, alasannya ketakutan perusahaan yang mungkin menggerkan massa. Seorang klien sekaligus wanita malang yang butuh pertolongan. Acting Ayas patut diberi nominasi. Seorang Abdul pekerja hati-hati pun percaya sampai dibuat jatuh cinta olehnya. Sesampainya di markas rahasia, Abdul dipaksa untuk membuka pintu masuk yang dikunci dengan password dan sidik jari, yang tanpa sepengetahuan mereka semua, Abdul diam-diam mengaktifkan sistem keamanan yang dirancang khusus untuk situasi seperti ini. Sehingga, boom, Abdul kabur. Terjadilah adegan kejar-kejaran. Ya, Abdul dan Ayas pun saling berhadap-hadapan dengan pistol di tangan. Abdul perlahan menurunkan pistolnya, sembari mempersilakan Ayas untuk menembaknya. Namun ternyata Ayas sepertinya memiliki perasaan yang sama kepada Abdul, yang hal itu bisa buktikan dari matanya yang mulai berkaca-kaca. Ani dan pasukan pun muncul sesuai pesan teks yang sebelumnya sudah Abdul kirim. Tidak seperti aparat di film-film konvensional pada umumnya, Ani datang tepat waktu dan menangkap sebelum ada adegan tembak. Beberapa hari setelah Abdul dinyatakan tidak bersalah, ia pun pergi ke kantor pos untuk mengambil paket berisi uang $500,000, yang di dalamnya terdapat alat pelacak yang baterainya sudah mati. Abdul mengambil sebagiannya, dan sebagian lagi ia kirim ke alamat kantor layanan relay untuk sebagai hadiah bagi para operator yang ada di sana. Sehingga bisa disimpulkan, jika Abdul memutuskan untuk berhenti dari profesi. Abdul mendapat berita tentang perusahaan farmasi milik Tuan Hoffman yang ditutup, karena terbukti melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, tidak akan ada orang lain lagi yang mengganggunya. Abdul bisa menikmati kehidupan barunya dengan tenang dan damai. Tamat. Sedikit membahas tentang sosok wanita di sepanjang film sekarang cukup masuk akal. Kenapa Ayah sering sekali melakukan kesalahan dalam menjalankan perintah, seperti membuang resi atau catatan yang bisa dilacak ke tong sampah, dan mengirim jumlah halaman dokumen salah, meletakkan sisa dokumen di kios, dan lain sebagainya. Itu semua sengaja ia lakukan, dan direncanakan demi untuk mengungkap siapa sosok di balik sang pelanggan jasa relay. Pada akhirnya tidak bisa dipungkiri, semua yang menimpa Abdul adalah akibat dari ulahnya sendiri, yang menaruh rasa di suatu bukan tempatnya. Apapun itu, rasa hanya berikan kepada Yang Maha Kuasa, dan tidak bisa diisi oleh siapa dan apapun di dunia
Ingat, tipu daya kaum hawa terkadang merepotkan jadi beban malahan, maka dari itu kita sebagai lelaki harus bijaksana, jangan menaruh rasa yang tidak-tidak. Berpikir sejenak sebelum beranjak. I Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji